Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang keterampilan berapresiasi bahasa Indonesia di SD Teks Non-Fiksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Almadea. Di sini saya sebagai perwakilan moderator dan juga pemateri pertama. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu ada Desinta Astuti dengan NPM 19506124 sebagai pemateri kedua. Saya Rahma Amadea sebagai pemateri pertama. Lalu ada Evanti Zeta sebagai pemateri ketiga. Ada Nusyifa Faradilah sebagai pemateri kelima dan Hania Afifah sebagai pemateri keempat. Langsung saja. Untuk pemateri pertama akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua secara formal dimulai ketika anak memasuki pendidikan dasar, yaitu dari TK sampai SD. Anak-anak ketika memasuki usia 5 tahun telah menguasai pola bahasa. Mata pelajaran bahasa Indonesia di SD disebut dengan mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, karena pada prinsipnya bahasa dan sastra merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kebudayaan manusia. Sastra merupakan suatu komunikasi seni yang hidup bersama bahasa. Pembelajaran bahasa pada hakikatnya adalah proses untuk mencapai 4 kompetensi, yaitu ada kompetensi gramatikal, sosiolinguistis, wacana, dan kompetensi strategis. Untuk kompetensi gramatikal itu merupakan penguasaan tanda bahasa, misalnya seperti kosakata, tata bahasa, pelafalan, dan juga ejaan. Lalu untuk kompetensi sosiolinguistis itu merupakan kemampuan menggunakan ujaran, misalnya seperti meminta maaf dan juga meminta tolong. Selanjutnya untuk kompetensi wacana merupakan kemampuan untuk menggabungkan gagasan untuk mencapai kesatuan dan kepaduan pikiran dalam satu bahasa di atas kalimat. Dan yang terakhir ada kompetensi strategis, merupakan kemampuan menggunakan strategi untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan bahasa. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa kedua, karena kita sudah tahu bahasa pertama kita adalah bahasa ibu atau bahasa yang dimiliki atau yang didengar oleh anak tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam komunikasi dengan bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang benar secara lisan maupun tertulis. Kemampuan menggunakan bahasa komunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukannya pendekatan dalam pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Di sekolah dasar, sebagai penggalan pertama pendidikan dasar, seyogianya dapat membentuk landasan yang kuat untuk tingkat pendidikan selanjutnya. Dengan tujuan, sekolah harus bisa membekali lulusannya dengan kemampuan dan keterampilan dasar yang memadai, yaitu kemampuan proses strategis. Adapun kemampuan proses strategis adalah keterampilan berbahasa. Dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki, siswa mampu menimba berbagai pengetahuan, mengapresiasi sastra, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan. Dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki siswa akan mampu menimba berbagai ilmu pengetahuan yang terutama dan ditujukan dalam memahami materi bahasa Indonesia, bersastra, berbahasa seni, dan sastra. Lalu dengan bahasa juga orang dapat menjadi makhluk sosial berbudaya, membentuk pribadi yang baik, menjadi makhluk berpribadi, menjadi warga negara, serta untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada pemateri kedua yaitu Desinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian apresiasi.
Apresiasi berarti suatu pengenalan nilai pada bidang nilai-nilai yang lebih tinggi. Seseorang yang telah memiliki apresiasi tidak sekedar yakin bahwa hal tersebut dikehendaki sebagai suatu perhitungan akalnya saja, akan tetapi meyakini sesuatu serta menjawab dengan sikap yang penuh gairah terhadap apresiasi. Itu menurut Yus Rusiana tahun 1982. Hal demikian senada dengan pendapat dari Bun S. Umarjati yang menjelaskan bahwa kata apresiasi itu mengandung arti tanggapan sensitif terhadap sesuatu atau pemahaman sensitif terhadap sesuatu. Apresiasi itu berarti mengenal, memahami, menikmati, serta menilai. Dalam konteks lebih luas, maka istilah apresiasi itu mengandung arti yang pertama, pengenalan terhadap suatu perasaan atau kepekaan. Yang kedua, pemahaman serta pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan oleh pengarang. Selanjutnya, terdapat 3 unsur inti apresiasi, antara lain yang pertama, aspek kognitif berkaitan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, aspek emotif berkaitan dengan unsur emosi dalam upaya menghayati unsur keindahan sastra. Yang ketiga yaitu aspek evaluatif berkaitan dengan penilaian baik buruk, indah tidak indah, sesuai tidak sesuai, dan lain sebagainya. Itu menurut Aminuddin tahun 2022. Maka berdasarkan beberapa teori tersebut dapat diketahui bahwa apresiasi itu merupakan suatu kegiatan pengamatan, pemahaman, dan pemberian penghargaan terhadap karya sastra dengan kesungguhan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kepada pemateri ketiga yaitu Evanti Zeta, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pengertian teks non-fiksi. Maaf. Teks non-fiksi merupakan teks yang disusun berdasarkan data valid tentang pengetahuan tanpa mengurangi isi data tersebut. Contohnya seperti buku referensi, buku petunjuk atau panduan, buku pelajaran, ensiklopedia, direktori, dan peta. Perbedaan menulis teks non-fiksi di sekolah dasar untuk kelas rendah menekankan pada hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan siswa. Sebagai contoh, menulis pengalaman menggunakan kalimat sederhana dengan huruf sambung, menulis karangan pendek tentang kegiatan anggota keluarga, dan menulis cerita sederhana tentang kesukaan dan ketidaksukaan. Sedangkan untuk kelas tinggi, menekankan pada keterampilan menulis yang lebih kompleks dan aplikatif. Sebagai contoh, membuat ringkasan, menulis teks prosedur, menulis deskripsi, menulis surat, menyusun laporan sederhana, meringkas subbab buku, menulis pengalaman pribadi, membuat iklan, dan menulis surat resmi. Selanjutnya, slide selanjutnya ada macam-macam teks non-fiksi. Yang pertama ada esai. Esai merupakan tulisan lepas yang lebih luas dari paragraf, yang diarahkan untuk mengembangkan ide mengenai sebuah topik. Esai dapat membuat belajar 3 hal penting, yaitu mengeksplorasi area kajian dan menyampaikan penilaian mengenai sebuah isu, merangkai argumen untuk mendukung penilaian tersebut berdasarkan pada nalar dan bukti, dan menghasilkan esai yang menarik dan memiliki struktur koheren. Yang kedua ada review. Review yaitu upaya untuk membaca secara seksama, kemudian melakukan evaluasi terhadap buku atau bab buku atau artikel yang dibaca tersebut dengan tujuan menilai dan memberikan rekomendasi apakah buku atau bab yang dibaca itu layak untuk dibaca atau tidak. Selanjutnya artikel ilmiah.
Artikel ilmiah merupakan bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, disajikan secara ringkas dari hasil penelitian aslinya. Lalu yang keempat ada teks narasi. Uh, Teks narasi merupakan jenis teks non-fiksi yang berisi tentang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun sesuai dengan rangkaian kausalitasnya serta proses perkembangannya dalam segala aspeknya yang berguna sebagai pengalaman untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia masa sekarang serta arah cita-cita pada masa yang akan datang. Lalu yang terakhir ada surat secara kertas atau lebih yang berisi percakapan atau bahan komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik atas nama pribadi maupun organisasi, lembaga ataupun instansi. Surat ini merupakan sebuah alat untuk berkomunikasi secara tertulis dengan menggunakan persyaratan khusus yang khas sesuai dengan aturan surat menyurat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya kepada pemateri keempat, yaitu Hania, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran apresiasi teks non-fiksi di sekolah dasar. Kegiatan apresiasi dimulai dengan memperkenalkan serta mengakrabkan peserta didik dengan teks non-fiksi. Peserta didik dibimbing untuk melihat, mendengarkan, serta merasakan keindahan yang terdapat dalam teks non-fiksi secara langsung. Dengan pengalaman jiwa pengertian, penghargaan, serta kekuasaan batin dalam diri peserta didik. Dari pengetahuan tersebut dapat menjadi bekal bagi peserta didik dalam mengapresiasi teks non-fiksi. Kemudian pembelajaran apresiasi teks non-fiksi di sekolah hanya peserta didik dapat membaca ataupun menulis teks non-fiksi. Melainkan juga pada pendidikan kehidupan si teks memiliki nilai terlihat nilai 2014. Lalu baik, saya lanjutkan saja ya. Untuk latihan apresiasi terhadap teks non-fiksi itu dapat diarahkan pada pemahaman, yaitu yang pertama, struktur dan makna teks, yang kedua, pengembangan sikap kritis terhadap struktur dan makna teks, dan pengembangan kreativitas kognitif dalam menggunakan hasil belajar yang telah diperoleh. Kegiatan pembelajaran apresiasi yang dikembangkan oleh guru di kelas, misalnya diskusi kelompok, diskusi kelas, menjawab pertanyaan guru berdasarkan teks yang telah dibaca, dan mengerjakan latihan-latihan yang terdapat dalam buku teks. Hasil apresiasi tersebut dilaporkan secara verbal dalam bentuk penulisan sinopsis, laporan hasil analisis struktur formal dan makna teks, penulisan esai, penulisan resensi, dan juga penulisan kritik sastra. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri terakhir, yaitu pemateri kelima. Syifa, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan keterampilan apresiasi pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Slide-nya. Sebelum masuk ke materi, kita tahu bahwa cakupan apresiasi sastra itu sangat luas, yaitu meliputi segala aspek kehidupan manusia,
khususnya yang mengandung nilai pada tingkatan yang lebih tinggi seperti kesenian. Nah, apresiasi sastra ini dapat diterangkan sebagai pengenalan dan pemahaman yang tepat terhadap nilai sastra dan kegairahan kepadanya, serta kenikmatan yang ditimbulkan sebagai akibat dari semua itu. Menurut Welek dan Weren, unsur-unsur sastra yang dianalisis antara lain berdasarkan stratanya atau berdasarkan tingkatannya. Pertama ada sistem bunyi, eufoni, irama, dan yang kedua ada kesatuan makna dan gaya bahasa. Yang ketiga ada imaji dan metafora, yang keempat ada simbol dan sistem simbol, dan yang kelima ada metode dan teknik. Nah, dari pengertian di atas, pembelajaran apresiasi sastra di sekolah itu dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dalam kemampuan berbahasa. Nah, tujuan tersebut itu dapat dicapai melalui pembelajaran apresiasi puisi, lalu apresiasi drama, baik prosa fiksi, kritik sastra, dan penulisan kreatif sastra. Nah, jadi pendidikan sastra melalui pendidikan sastra itu pada proses pembelajarannya mencoba untuk mengembangkan apresiasi sastra ataupun kritik sastra dan proses kreatif sastra. Nah, kompetensi apresiasi adalah kemampuan menikmati dan menghargai karya sastra. Jadi dalam hal ini siswa itu diajak untuk langsung membaca, memahami, menganalisis, dan menikmati karya sastra secara langsung. Jadi bukan siswa itu harus menghafal mulai dari nama-nama judul karya sastra atau sinopsisnya, tetapi siswa ini harus terjun langsung atau harus berhadapan langsung dengan karya sastranya supaya siswa juga dapat lebih memahami. Nah, dengan konsep tersebut, jadi dari tujuan dengan melihat konsep itu, tujuan pembelajaran pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu seperti yang termaktub dalam kurikulum 2004 atau KTSP itu pertama, agar siswa itu mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan berbahasa. Nah, tujuan yang kedua itu supaya siswa itu mampu menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia sebagai hasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Nah, jadi lewat kegiatan apresiasi sastra ini dapat membentuk pengalaman seseorang yang berkenaan dengan sastra, sehingga menimbulkan perubahan dan penguatan tingkah laku pada diri orang itu sendiri gitu. Dengan kegiatan ini, seseorang yang sedang belajar apresiasi dapat berupa memperhatikan, mulai dari meminati, dari sikapnya, juga pembiasaan dirinya, itu akan terkandung dalam sastra sehingga hasilnya akan terjadi perubahan atau penguatan pada tingkah laku seseorang terhadap nilai yang tinggi yang terkandung dalam karya sastra. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kegiatan apresiasi sastra berdasarkan tujuannya. Moderator, maaf, next slide. Nah, sesuai dengan yang terlihat pada layar, ada klasifikasi kegiatan apresiasi sastra berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu ada ketepatan apresiasi. Nah, ketepatan apresiasi ini merupakan kepekaan psikis, mulai dari mendengarkan, membaca sendiri, membaca bersama, interpretasi auditif, musikal, dan visual, memantaskan, mengundang pelaku seni, serta memahami ataupun melatih keterampilan mempergunakan pengertian teknis. Nah, yang kedua ada kedalaman apresiasi. Kedalaman apresiasi ini, guru itu berupaya agar siswa mengalami proses kegiatan intelektual ataupun emosional dan imajinatif yang seimbang dengan proses yang pernah dialami oleh pengarang atau sastrawan dalam menciptakan karyanya. Nah, dan yang ketiga itu ada
keluasan apresiasi. Nah, keluasan apresiasi ini maksudnya itu guru itu harus mampu mendorong dan mengarahkan perhatian pada hubungan antara sastra dengan kehidupan dengan segala masalahnya. Nah, jadi lewat ini itu para siswa itu dapat memperoleh pengetahuan lain. Nah, tujuan dari keluasan apresiasi ini pertama, siswa itu akan peka terhadap nilai ekstrinsik. Yang kedua, siswa akan menyadari bahwa kedudukan sastra itu ada di dalam lembaga masyarakat. Nah, dengan demikian, melalui sastra juga guru dapat mengembangkan siswa dalam hal keseimbangan antara spiritual, emosional, etika, estetika, logika, dan kinestetika, pengembangan kehidupan hidup, belajar sepanjang hayat, serta pendidikan menyeluruh dan kemitraan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima. Materinya sudah habis, saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pembelajaran bahasa Indonesia dan Bahasa dan Sastra Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tertulis. Apresiasi merupakan kegiatan manusia dalam menghormati serta memberi penilaian terhadap suatu karya seni. Dalam konteks lebih luas, istilah apresiasi mengandung arti yang pertama pengenalan terhadap suatu perasaan atau kepekaan, yang kedua pemahaman serta pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan oleh pengarang. Pembelajaran apresiasi teks non-fiksi di sekolah juga bukan hanya sekedar peserta didik dapat terampil dalam membaca ataupun menulis teks non-fiksi, melainkan juga pada saat tahap proses pembelajaran harus memahami, menafsirkan, serta menerapkan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam isi teks non-fiksi terhadap kehidupan di masyarakat. Apresiasi teks non-fiksi juga merupakan kegiatan pembelajaran menggauli karya sastra dengan kesungguhan dalam memperoleh pengertian, penghargaan, serta kepekaan pikiran kritis terhadap karya sastra bagi peserta didik di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.